Materi yang akan kami bahas saat ini yaitu mengenai sistem perdagangan elektronik. Selanjutnya adalah nama-nama anggota kelompok 8. Dalam sistem perdagangan elektronik, kita akan membahas 8 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu dasar-dasar perdagangan elektronik, kedua kategori perdagangan elektronik, ketiga proses perdagangan elektronik, keempat aplikasi perdagangan elektronik dan permasalahannya, yang kelima faktor kesuksesan perdagangan elektronik, keenam cara mengembangkan bisnis perdagangan elektronik yang sukses, yang ketujuh integrasi perdagangan elektronik, dan yang terakhir yaitu strategi online dan offline dalam perdagangan elektronik. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama. 1. Dasar-dasar perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik merupakan aktivitas membeli dan menjual barang di internet. Lebih dari itu, perdagangan elektronik atau e-commerce mencakup keseluruhan proses mengembangkan, memasarkan, menjual, mengirimkan, melayani, dan membayar produk dan jasa secara online. Perdagangan elektronik tidak sekedar aktivitas pembelian dan penjualan sesuatu melalui internet. Kami mempunyai definisi yang cukup luas untuk memungkinkan cakupan aktivitas yang lebih lebar atas sistem perdagangan elektronik. Oleh karena itulah, sistem perdagangan elektronik didefinisikan sebagai transaksi nilai secara online. Dengan definisi ini, semua aktivitas dalam ruang lingkup tersebut dapat didefinisikan sebagai perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik sendiri tentunya akan sangat mengandalkan sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya. Kategori perdagangan elektronik. Banyak perusahaan saat ini menggunakan kategori utama dari aplikasi perdagangan elektronik. Yang pertama, ada perdagangan elektronik bisnis ke konsumen atau B2C. Dalam perdagangan elektronik bisnis ke konsumen atau B2C, perusahaan harus mengembangkan pasar elektronik semenarik mungkin untuk menjual produk dan jasa kepada konsumen. Contohnya, banyak perusahaan saat ini yang menawarkan situs web perdagangan elektronik. Situs tersebut menyediakan berbagai macam fitur, mulai dari etalase virtual dan katalog multimedia, pemrosesan pesanan secara interaktif, sistem pembayaran elektronik yang aman, hingga dukungan pelanggan online. Kedua, ada perdagangan elektronik konsumen ke konsumen atau C2C. Kesuksesan besar situs jualan online seperti eBay atau pelanggan dapat membeli dan menjual satu sama lain di dalam situs web yang ada. Membuat model perdagangan elektronik konsumen ke konsumen atau C2C menjadi salah satu strategi bisnis penting dari perdagangan elektronik. Dengan kata lain, C2C merupakan alternatif dari bentuk perdagangan elektronik lainnya. Ketiga, ada perdagangan elektronik bisnis ke bisnis atau B2B. Jika aktivitas B2C ibarat ujung gunung es, B2B adalah bagian gunung es sisanya yang ada di bawah air, atau dengan kata lain, bagian yang lebih besar. Kategori perdagangan elektronik bisnis ke bisnis atau B2B mencakup pasar bisnis elektronik maupun hubungan pasar langsung antar perusahaan. Contohnya, banyak perusahaan yang menawarkan situs web berisi katalog perdagangan elektronik internet atau extranet yang aman untuk pelanggan dan pemasok di kalangan sesama perusahaan. Proses perdagangan elektronik. Proses perdagangan elektronik pada dasarnya membentukkan operasional dan manajemen aktivitas perdagangan elektronik. Proses-proses tersebut merupakan aktivitas-aktivitas perdagangan elektronik mendasar yang bisa dilakukan di banyak perusahaan saat ini. Proses-proses ini biasanya digunakan dalam sistem perdagangan elektronik. Berikut ada 9 kategori penting proses perdagangan elektronik, yaitu yang pertama, kendali dan keamanan akses. Kendali dan keamanan akses yaitu proses perdagangan elektronik yang harus menetapkan akses yang bisa dipercaya dan aman satu sama lain, yaitu antara pihak-pihak di dalam transaksi perdagangan elektronik tersebut. Yang kedua, profil dan personalisasi.
Ketika kita memperoleh akses pada suatu situs perdagangan elektronik, maka di saat itu juga proses pembuatan profil akan terjadi. Profil pengguna tersebut dikembangkan dengan menggunakan alat bantu pembuat profil seperti registrasi pengguna, checking file, perangkat lunak, pelacak perilaku situs web, dan umpan balik pengguna. Yang ketiga, manajemen pencarian. Proses pencarian informasi yang efisien dan efektif sangat diinginkan oleh para pelanggan situs web perdagangan elektronik. Proses pencarian yang mudah tentunya akan sangat membantu mereka untuk menemukan produk atau jasa tertentu yang ingin dinilai atau dibeli. Yang keempat, manajemen konten. Perangkat lunak manajemen konten membantu perusahaan untuk mengembangkan, membuat, mengirimkan, memperbaharui, dan mengarsip informasi data teks dan multimedia pada situs web perdagangan elektronik. Yang kelima, manajemen katalog. Konten perdagangan elektronik seringkali berbentuk katalog informasi produk multimedia. Membuat dan mengelola konten katalog merupakan bagian penting dari manajemen konten atau manajemen katalog. Yang keenam, manajemen alur kerja. Perangkat lunak manajemen alur kerja adalah perangkat lunak yang dapat mengelola dan melakukan otomatisasi proses-proses bisnis dalam aplikasi perdagangan elektronik. Sistem alur kerja bisnis elektronik untuk perusahaan akan membantu para karyawan untuk dapat berkolaborasi secara elektronik dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang ketujuh, pemberitahuan peristiwa. Kebanyakan aplikasi perdagangan elektronik merupakan sistem yang akan selalu memberitahukan peristiwa. Segala peristiwa yang terjadi akan muncul pemberitahuannya, mulai dari akses pertama situs web pelanggan baru, proses pembayaran dan pengiriman, hingga aktivitas manajemen hubungan pelanggan dan rantai pasokan yang tidak terhitung banyaknya. Yang kedelapan, kolaborasi dan jual beli. Kolaborasi dan jual beli merupakan kategori utama dari proses perdagangan elektronik. Kolaborasi dan jual beli merupakan proses jalannya kolaborasi dan layanan jual beli oleh para pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan transaksi perdagangan elektronik. Yang kesembilan, pembayaran. Pembayaran produk atau jasa yang dibeli merupakan salah satu proses penting dalam transaksi perdagangan elektronik. Namun, proses pembayaran tidaklah sederhana yang dibayangkan. Transaksi elektronik seringkali terjadi tanpa nama. Belum lagi masalah keamanan. Proses pembayaran perdagangan elektronik juga rumit karena banyaknya alternatif kartu debit dan kredit yang tersedia. Aplikasi perdagangan elektronik dan permasalahannya. Web dan perdagangan elektronik merupakan penggerak utama jalannya bisnis industri. Perdagangan elektronik telah mengubah banyak perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Perdagangan elektronik menciptakan saluran baru bagi para pelanggan. Banyak cara dan pilihan yang tersedia bagi perusahaan terkait perdagangan elektronik. Saat ini, perdagangan elektronik telah menentukan cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal, dengan para pelanggan, pemasok, dan partner bisnis lainnya. Para manajer pun menghadapi berbagai macam alternatif perdagangan elektronik yang semakin banyak untuk dipilih. Itu karena aplikasi perdagangan elektronik juga turut berkembang seiring berkembangnya perdagangan elektronik dalam dunia bisnis. Contohnya perdagangan elektronik B2C. Perdagangan elektronik B2C telah mengalami perubahan dari awalnya hanya memberikan informasi perusahaan saja di situs web, kemudian berkembang menjadi menjual produk dan jasa di situs web tersebut melalui katalog elektronik dan transaksi penjualan online. Lain halnya dengan perdagangan elektronik B2B. Perdagangan elektronik B2B awalnya dimulai dengan menyediakan situs web untuk membantu para pelanggan perusahaan melayani diri mereka sendiri. Kemudian sistemnya berubah menjadi otomatisasi, sistem pembelian intranet dan extranet. Hal yang mendasar dari perdagangan elektronik adalah berubahnya model bisnis dari toko fisik biasa atau offline menjadi perdagangan secara elektronik.
Hal itu pun membuat biaya transaksi seperti biaya untuk melakukan bisnis dengan pelanggan atau pemasok berkurang secara drastis. Jadi, segala sesuatunya akan menjadi digital. Yang berikut, tren perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik B2C berubah. Dari awalnya hanya berupa halaman depan toko web sederhana, menjadi kemampuan pemasaran interaktif yang menyediakan pengalaman belanja bagi para pelanggan dan berubah lagi menjadi toko web yang terintegrasi secara menyeluruh untuk beragam pengalaman belanja pelanggan. Perdagangan elektronik B2C juga berubah menuju mode layanan mandiri yang membuat para pelanggan dapat membuat konfigurasi dan penyesuaian produk dan jasa sesuai yang mereka inginkan, dibantu dengan perangkat lunak konfigurasi dan dukungan pelanggan online ketika diperlukan. Perdagangan elektronik B2B juga berubah cepat. Dari awalnya hanya layanan mandiri di web menjadi kemampuan konfigurasi dan customization serta extranet yang menghubungkan para partner dagang. Perdagangan elektronik B2C berubah menuju portal web retail dengan pelayanan menyeluruh dan banyak pilihan. Sedangkan bagi B2B, perubahan yang ada adalah menuju penggunaan portal perdagangan elektronik yang menyediakan katalog, pertukaran, dan pasar lelang bagi para pelanggan perusahaan. Tentu saja kedua tren tersebut dapat terjadi berkat kemampuan bisnis elektronik seperti manajemen hubungan pelanggan dan manajemen rantai pasokan. Hal itu merupakan keunggulan dari rantai pasokan yang mengutamakan pelanggan dan jaringan perusahaan yang menjalankan bisnis elektronik secara menyeluruh. Aplikasi perdagangan elektronik untuk melayani pelanggan memiliki tujuan menarik para pembeli potensial, melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta membangun loyalitas pelanggan dengan memperlakukan individu secara ramah dan menarik perhatian pelanggan sesuai minatnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penting kesuksesan perdagangan elektronik. Prinsip dasar penjualan retail melalui internet mempunyai konsep sama dengan penjualan konvensional, yaitu lokasi. Lokasi yang menjadi keberhasilan dan perhatian semua situs web retail atau toko online. Pelanggan menjadi sangat dekat dengan penjual melalui situs web tersebut. Pada saat yang sama, para pesaing pun juga gencar menawarkan barang dan jasa yang sama melalui internet. Kunci keberhasilan bagi toko-toko online itu sendiri adalah mengoptimalkan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan elektronik. Faktor-faktor penting apa saja yang dapat membuat suatu perdagangan elektronik itu menjadi sukses? Berikut adalah penjelasannya. Faktor penting bagi kesuksesan perdagangan elektronik yang pertama yaitu pilihan dan nilai. Tentu saja perusahaan harus menawarkan pilihan produk dan jasa yang menarik bagi pelanggan dengan harga yang bersaing. Jika tidak, para pembelanja niscaya akan langsung melakukan pembatalan dan keluar dari toko web. Namun bukan berarti perusahaan harus mematok harga yang sangat murah. Reputasi, kualitas, serta jaminan kepuasan harus tetap diutamakan. Selain itu, layanan yang unggul kepada pelanggan saat berbelanja dan pasca penjualan juga harus dikedepankan. Faktor yang kedua yaitu kinerja dan layanan. Tidak ada orang yang ingin menunggu lama, apalagi dalam hal ini menunggu ketika tengah menelusuri, memilih, atau membayar di toko web. Situs yang ada harus dirancang secara efisien untuk kemudahan dalam mengakses, berbelanja, dan membeli. Toko web harus memberikan pelayanan yang ramah, siap membantu, cepat, dan mudah. Selain itu, produk-produk yang ditawarkan juga harus sesuai dan selalu ada dalam stok agar cepat dapat dikirimkan kepada pelanggan. Faktor yang ketiga yaitu tampilan dan penilaian. Situs B2C harus menawarkan halaman depan toko web, area berbelanja, dan katalog produk multimedia yang menarik kepada pelanggan. Pengalaman berbelanja juga harus dibuat asik dengan penambahan video,
audio, dan grafik yang bergerak. Selain itu, pelanggan akan senang dengan pengalaman berbelanja yang simpel dan nyaman. Faktor yang berikut yaitu iklan dan insentif untuk membeli. Beberapa toko web beriklan menggunakan media lama, namun kebanyakan telah beralih pada media web dengan menggunakan spanduk iklan, promosi halaman web, dan surat elektronik yang menyasar target spesifik. Mayoritas situs B2C juga menawarkan insentif kepada para pembelanja untuk membeli dan berkunjung kembali. Insentif tersebut berupa kupon, potongan harga, penawaran khusus, atau voucher. Kadang-kadang pelanggan mendapatkan itu semua dari toko online lain yang saling berafiliasi. Saat ini banyak toko web yang meningkatkan jangkauan pasar mereka dengan pertukaran iklan spanduk web bersama toko lain. Faktor selanjutnya yaitu perhatian secara personal. Pengalaman berbelanja yang sesuai dengan minat dan selera pelanggan akan membuat mereka senang membeli dan kembali lagi. Untuk itu, gunakanlah perangkat lunak perdagangan elektronik yang bagus. Perangkat lunak tersebut biasanya mampu mencatat secara otomatis perincian kunjungan pelanggan dan membangun profil pengguna. Selanjutnya, berikanlah penawaran-penawaran khusus dan pandulah pelanggan ke bagian-bagian lainnya sesuai keterkaitannya. Dengan ini, kita telah melakukan pemasaran one-to-one dan mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Disitulah letak keunggulannya. Faktor yang berikut yaitu hubungan dengan komunitas. Bentuklah kelompok khusus di antara para pelanggan online. Jadi, kumpulkanlah para individu yang berpikiran sama ke dalam suatu wadah kelompok minat. Hal itu akan lebih membangun loyalitas pelanggan. Komunitas virtual tersebut dapat terdiri atas para pelanggan, pemasok, perwakilan pihak perusahaan, dan pihak lainnya melalui berbagai macam alat bantu kolaborasi berbasis web. Selanjutnya yaitu faktor keamanan dan keandalan. Dalam berbelanja, pelanggan perlu merasa bahwa mereka berurusan dengan perusahaan yang terpercaya. Produk dan informasi yang ada di situs web juga harus sama seperti yang disebutkan dalam iklannya. Ukuran-ukuran keandalan dari sebuah toko web yang baik antara lain: pertama, pesanan dikirimkan sesuai dengan permintaan. Yang kedua, pesanan sampai dalam jangka waktu yang dijanjikan. Dan yang ketiga, memiliki layanan pelanggan yang ramah dan dapat diandalkan. Faktor penting bagi kesuksesan perdagangan elektronik yang terakhir yaitu komunikasi pelanggan yang baik. Saat ini semakin banyak pelanggan yang beralih kebiasaan dari berbelanja secara sistem toko tradisional ke dalam sistem toko online. Oleh karena itu, saluran komunikasi yang baik dan informatif pun menjadi kian dibutuhkan. Selain kenyamanan pelanggan, juga masih memiliki setumpuk tuntutan lain, misalnya masalah informasi produk dan status pesanan atau perubahan. Pelanggan tentunya akan menginginkan kinerja yang cepat. Cara mengembangkan bisnis perdagangan elektronik yang sukses. 1. Memancing pelanggan dan mengembangkan toko web. Mendirikan sebuah toko web, lantas hanya menunggu pelanggan datang saja tidaklah cukup. Pelanggan tidak akan datang dengan sendirinya ke situs toko web Anda. Toko web Anda perlu dipromosikan agar pelanggan dapat menemukan Anda. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah mendaftarkannya ke dalam mesin pencari terkenal Anda. Dapat juga mengajukan situs web Anda ke dalam mesin-mesin pencari seperti Yahoo, Google, dan Live. Kemudian masing-masing situs tersebut pun akan mulai mencari halaman web Anda dan mengajukan Anda ke istilah yang dicari dimasukkan. Namun, untuk menunggu situs Anda muncul dalam peringkat bersama dengan situs sejenis lainnya, memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Oleh karena itu, terdapat cara untuk mengetahui peringkat mesin pencari. Mengetahui peringkat juga menjadi bagian dari kesuksesan toko web. Mengoptimalkan mesin pencari atau search engine, upaya pemasaran mesin pencari. SEO bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas para pengunjung
ke situs web berdasarkan daftar natural, juga dinamakan mesin pencari organik atau algoritme, atau sesuai situs web aslinya. Cara kerja SEO adalah dengan mengubah kode sumber dari sebuah situs yang dicari. Jadi sebenarnya akan lebih efektif jika SEO langsung dimasukkan atau diterapkan pada situs tersebut ketika awal pembuatan situs. Hasil situs tersebut pun akan menjadi lebih ramah terhadap pencarian Skyrigen untuk menampilkan desain daftar konten, sistem manajemen konten, dan keranjang belanja yang dapat dioptimalkan dengan mudah dan efektif. 2. Melayani pelanggan toko web. Ketika toko web Anda telah dibuka dan dapat kunjungan dari pelanggan, situs web tersebut harus dapat menyambut dan melayani pelanggan secara personal. Pelayanan secara personal akan menciptakan hubungan one-to-one dengan pelanggan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan menciptakan insentif untuk mendorong para pengunjung agar mendaftar serta mengembangkan toko web Anda. Untuk mengidentifikasi para pengunjung yang kembali secara otomatis, hal yang tidak boleh dilupakan adalah tampilan situs web Anda. Situs web Anda tentu harus menarik, ramah, dan efisien. Situs web Anda harus memiliki fitur-fitur perdagangan elektronik seperti perubahan yang dinamis dan katalog multimedia yang selalu diupdate. Selain itu, situs web Anda juga harus memiliki mesin pencari katalog yang cepat dan sistem keranjang belanja yang nyaman dan terintegrasi dengan akun pelanggan. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses pesanan juga harus cepat dan dapat menyesuaikan dengan pilihan pelanggan, seperti pemberian hadiah, potongan harga khusus, pembayaran kartu kredit, dan lainnya, serta memiliki alternatif pengiriman dan harga. Tidak lupa, toko web Anda juga harus memiliki fitur layanan surat elektronik, pemberitahuan otomatis kepada pelanggan ketika pesanan diproses dan dikirim. Fitur penting lainnya adalah layanan pelanggan. Contoh penerapan layanan pelanggan adalah penyertaan memo bantuan tutorial atau daftar pernyataan yang sering diajukan dalam situs web. Untuk layanan yang lebih personal, bisa juga menggunakan surat elektronik. Cara lainnya adalah dengan membentuk kelompok diskusi dan ruang obrolan. Dengan kelompok diskusi dan ruang obrolan, para pelanggan dan pihak penjual dapat saling berinteraksi. Kita juga dapat menyertakan bantuan ke situs web lainnya yang bervariasi atau bekerja sama dengan toko web kita. Hal itu akan membantu para pelanggan menemukan informasi dan sumber daya tambahan terkait dari situ. Kita pun mendapatkan keuntungan tambahan dan komisi kerja sama dengan toko web lain. 3. Mengelola toko web. Toko web perlu dikelola dengan baik. Baik posisinya sebagai situs bisnis, kita dapat meminta bantuan pada perusahaan layanan ruang data untuk perdagangan elektronik. Fitur-fitur perdagangan elektronik ini membuat toko-toko web tersedia secara online selama 24 jam. Untuk itu, para penyedia perangkat lunak pun berupaya untuk membangun kapasitas jaringan yang memadai. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi puncak beban lalu lintas web dan server jaringan yang berlebih, serta untuk mencegah kegagalan daya atau sistem. Perdagangan elektronik bisnis ke bisnis atau business to business B2B adalah proses komersial yang terjadi ketika sebuah perusahaan membeli pasokan barang-barang atau bahan-bahan material dalam jumlah besar dari perusahaan yang lain. Perdagangan elektronik B2B dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi yaitu situs web, World Wide dan web, internet dan extranet,
Aplikasi B2B terdiri dari sistem katalog elektronik, sistem perdagangan elektronik atau portal bursa dan pelelangan, pertukaran data elektronik, dan pemindahan dana elektronik. Faktor-faktor kesuksesan untuk B2C yang telah kita bahas sebelumnya dapat pula diterapkan ke dalam perdagangan elektronik B2B. Banyak perusahaan yang mengintegrasi sistem-sistem mereka, yaitu sistem perdagangan elektronik yang berbasis web, sistem bisnis elektronik, sistem informasi akuntansi bisnis berbasis komputer. Hal itu dilakukan untuk mengelola berbagai aktivitas perusahaan, yaitu manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, dan pemrosesan transaksi online. Integrasi ini memastikan bahwa seluruh aktivitas perdagangan elektronik akan terintegrasi dengan proses bisnis elektronik. Selain itu, aktivitas-aktivitas tersebut juga akan didukung oleh update informasi persediaan barang dan basis data lainnya yang diberikan secara otomatis web. Pasar perdagangan elektronik. Sistem transaksi perdagangan elektronik saat ini telah diatur dengan baik. Baik pembeli dan penjual pun dapat bertemu dalam berbagai macam platform jual beli. Tentunya hal ini dijalankan dengan kecepatan yang tinggi. Aktivitas-aktivitas perdagangan elektronik antara lain pelelangan, katalog, dan pertukaran. Ada 5 jenis pasar perdagangan elektronik yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, 1. Dari satu ke banyak, 2. Dari banyak ke satu, 3. Dari beberapa ke banyak, 4. Dari banyak ke beberapa, 5. Dari banyak ke banyak. Banyak portal B2B menyediakan beberapa jenis pasar. Portal B2B tersebut dapat menawarkan katalog belanja elektronik dan situs pemesanan produk dari banyak pemasok dalam sebuah industri. Atau portal B2B tersebut dapat pula berfungsi sebagai pertukaran bagi pembelian dan penjualan melalui proses pengajuan tawaran atau harga negosiasi. Namun, yang paling terkenal adalah situs web pelelangan elektronik untuk pelelangan B2B atas produk dan jasa. Banyak portal perdagangan elektronik B2B tersebut dikembangkan dan dibuat oleh perusahaan pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga tersebut berposisi sebagai infomediaris atau perusahaan internet yang mengumpulkan dan menuatkan informasi yang mengarahkan para pembeli dan penjual bersama-sama ke dalam katalog, pertukaran, dan pasar pelelangan. Infomediaris adalah perusahaan yang berposisi sebagai perantara dalam transaksi bisnis elektronik dan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik B2B memberikan keputusan pemberian dengan lebih cepat, mudah, dan efektif. Perusahaan dapat menggunakan sistem web tersebut untuk meninjau dan bertransaksi dengan banyak pemasok. Jadi, perusahaan selaku pembeli pun dapat berbelanja di satu tempat saja, tidak terpencar-pencar ke tempat yang berbeda-beda. Perusahaan juga dapat memperoleh informasi pembelian yang akurat. Mereka akan memperoleh saran yang netral dari infomediaris. Saran yang tidak akan mereka peroleh di situs pemasok distributor. Dengan begitu, perusahaan dapat menegosiasikan dan menawar harga terhadap sekumpulan pemasok dengan lebih baik. Tentu saja pemasok pun juga memperoleh manfaat, yaitu mudahnya mengakses pelanggan dari seluruh dunia. Selanjutnya yaitu tentang integrasi perdagangan elektronik. Internet adalah saluran yang dipasangkan atau diterapkan ke dalam rancangan bisnis atau perusahaan. Begitulah yang dikatakan oleh Bill Salger, mantan CEO di toko peralatan kantor, Office Depot. Ia menerapkan Office Depot.com sebelumnya sebagai saluran penjualan perdagangan elektronik
yang terdiri atas operasi-operasi bisnis perusahaan sehari-hari. Office Depot merupakan contoh perusahaan yang telah menerapkan strategi integrasi toko fisik dan cara online. Kegiatan operasional bisnis perusahaan mereka telah terintegrasi ke dalam perdagangan elektronik. Aktivitas bisnis di dalam pengintegrasian tersebut antara lain yaitu menggunakan kemampuan-kemampuan tertentu yang dalam kegiatan operasional bisnis perusahaan untuk mendukung bisnis perdagangan elektronik. Yang kedua yaitu memperoleh beberapa manfaat strategis dari penerapan perdagangan elektronik ke dalam operasi bisnis perusahaan sehari-hari, seperti bisa menjual merek-merek terkenal dalam suatu tempat dan berbagi informasi bisnis penting, kepraktisan membeli di suatu tempat, dan distribusi yang lebih efisien. Strategi online dan offline dalam perdagangan elektronik. Untuk dapat sukses, perusahaan harus mampu menggabungkan antara strategi online dan offline. Strategi tersebut adalah menjembatani dunia fisik dengan dunia virtual. Tiap perusahaan tentu memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap teknologi, terutama internet yang akan mereka terapkan di perusahaan. Perhatikan gambar tersebut, ada beberapa kata yang memiliki arti masing-masing. Yang pertama, spin-off, yaitu pemisahan usaha menjadi bentuk kecil. Strategis partnership, yaitu kerjasama dua perusahaan. Yang ketiga, joint venture, yaitu ventura bersama beberapa pihak. Yang keempat, in-house division, yaitu penjualan dalam satu tempat. Selanjutnya di sini juga ada dua kata yang memiliki penjabarannya masing-masing, yaitu pemisahan dan integrasi. Pemisahan di sini ada 3 indikator. Yang pertama, fokus perhatian pada masing-masing usaha akan lebih besar. Yang kedua, memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, akses ke pendanaan lebih mudah. Sedangkan kata integrasi tersebut memiliki 4 indikator. Yang pertama, bisa menjual mereka-mereka terkenal dalam satu tempat. 2, dapat berbagi informasi. Ketiga, pembelian yang dapat saling terintegrasi. Dan yang keempat, distribusi yang lebih efisien. Pada gambar di atas terdapat strategi online dan offline lainnya, yaitu 1. Integrasi perdagangan elektronik sebagian atau parsial dengan menggunakan ventura bersama dan kemitraan strategi. Dan 2. Pemisahan menyeluruh dengan cara spin-off. Berikut adalah sebuah contoh kasus kemitraan strategis antara Apotek, Rite Aid, dan Roster.com. Merupakan contoh usaha perdagangan elektronik integrasi sebagian. Rite Aid hanya memiliki bagian sebesar 25% dari Roster.com. Rite Aid memiliki tim manajemen sendiri dan mereka memiliki bisnis yang berbeda. Namun kedua perusahaan sama-sama mendapatkan keuntungan, yaitu penghematan budget dan peningkatan pendapatan. Distribusi yang terintegrasi. Mereka bersama-sama memproduk obat-obat atau farmasi dan resep yang dapat ditebus di apotek. Rite Aid. Contoh berikutnya yaitu strategi online dan offline yang berbeda-beda, terpisah. Barnes & Noble.com berdiri sebagai perusahaan perdagangan elektronik independen yang terpisah dari jaringan toko buku Barnes & Noble. Status terpisah membuat mereka mampu memperoleh ratusan juta dolar untuk pendanaan modal usaha, mendorong mental kewirausahaan yang sukses, meningkatkan manajemen yang berkualitas, mempertahankan tingkat fleksibilitas bisnis yang tinggi, dan mempercepat pembuatan keputusan. Namun, toko buku online tersebut tidak berkinerja baik sejak pendiriannya dan gagal memperoleh pasangan pasar dari persaingan besarnya. Amazon.com. Banyak analisis bisnis mengatakan bahwa kegagalan Barnes & Noble mengintegrasikan pemasaran dan operasional Bamesan.com dengan ribuan toko bukunya membuat mereka kehilangan peluang bisnis strategis.
Di sini juga pilihan saluran perdagangan elektronik. Saluran perdagangan elektronik adalah saluran penjualan atau pemasaran yang dibuat oleh perusahaan untuk melaksanakan dan mengolah aktivitas perdagangan elektronik yang dipilihnya. Pengembangan strategis perdagangan elektronik dilakukan dengan integrasi saluran perdagangan elektronik dengan seluruh penjualan perusahaan yang telah ada, yaitu seperti toko kecil atau toko grosir, penjualan katalog, dan penjualan langsung. Kesimpulannya, dari berbagai contoh yang ditampilkan di atas, tidak ada strategis perdagangan elektronik online dan offline atau pilihan saluran perdagangan elektronik yang dapat dipukul rata atau sama bagi setiap tipe perusahaan, industri, atau bisnis. Baik integrasi maupun pemisahan perdagangan elektronik memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing bagi bisnis. Memutuskan strategis online dan offline serta seluruh perdagangan elektronik sangat beruntung pada apakah operasi bisnis perusahaan itu menyediakan kemampuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung model bisnis yang ada dan sukses. Bagi kemampuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk dukungan model bisnis yang ada bagi seluruh perdagangan elektroniknya, seperti yang diperlihatkan pada contohnya. Rata-rata perusahaan memiliki untuk menerapkan integrasi online dan offline. Alasannya karena keuntungan yang dijanjikan mencukupi. Yang terakhir, kesimpulan. E-commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik merupakan suatu aktivitas penyebaran, penjualan, penjualan, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce sendiri selalu berkembang belakangan ini menggantikan toko tradisional offline. Ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan dari perdagangan elektronik ini atau e-commerce, baik dirasakan oleh pembeli maupun pihak pemilik usaha. Dengan adanya berbagai situs maupun jaringan elektronik dan sosial media ini sangat mempermudah konsumen dalam berbelanja. Tidak perlu menunggu lama untuk sampai ke toko, cukup dengan menggunakan jet saja. Apapun yang menjadi kebutuhan bisa didapat dalam waktu yang singkat. Selain itu juga metode pembayaran yang begitu mudah dengan menggunakan aplikasi internet banking maupun ATM dan lainnya. Kita sudah bisa membeli barang yang kita inginkan. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, kita juga bisa memulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan, sehingga kita tidak perlu ragu untuk mencobanya.